Halo teman-teman, kenalin nama aku Halismar. Aku merupakan mahasiswi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk mengenal tentang mineral mikro. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya, apa itu mineral mikro dan apa bedanya dengan mineral makro. Nah, teman-teman, mineral mikro itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Nah, walaupun jumlah yang dibutuhkannya kecil, tapi ini tetap bermanfaat banget bagi kesehatan tubuh. Salah satu atau contoh dari mineral mikro ada yodium, besi, seng, tembaga, mangan, belerang, dan selenium. Nah, sekarang ini aku mau ngajak kalian semua bahas tentang mineral mikro yodium. Nah, yodium ini merupakan mineral alami yang terdapat di dalam tanah dan air. Nah, makhluk hidup membutuhkan yodium ini untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutamanya manusia. Pada tubuh manusia, membutuhkan yodium untuk sintesa hormon tiroid yang membantu mengatur aktivitas metabolisme dalam sel. Selain itu, yodium juga penting untuk replikasi sel, khususnya sel otak, sejak dalam uterus hingga 2 tahun pertama kehidupan. Nah, jadi teman-teman, yodium ini manfaatnya bagus banget buat janin. Nanti kita akan bahas di next pembahasan. Nah teman-teman, yodium ini tidak bisa disintesis langsung oleh tubuh sehingga perlu dikonsumsi dari makanan atau asupan dari luar, tetapi tetap sesuai dosis yang dianjurkan. Nah teman-teman pasti penasaran kan, yodium itu ada di makanan apa aja? Yodium itu banyak ditemukan di makanan, semua makanan, tetapi lebih banyak ditemukan di yang berasal dari lautan seperti ikan, cumi-cumi, daging, telur, sayuran, biji-bijian, dan rumput laut. Nah, kandungan yodium yang terkenal itu bisa kita tahu dari rumput laut. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau kandungan yodium terdapat pada rumput laut adalah 20-2500 ppm, yaitu sekitar 2400 sampai 155.000 kali kandungan yodium sayuran. Dan yodium dapat ditemukan dari berbagai makanan dan kadarnya tergantung dari sumber makanan yang dihasilkan. Seperti yang aku bilang tadi, kalau yodium bisa ditemukan dari berbagai makanan, tetapi biasanya sering ditemukan di makanan-makanan seafood atau makanan-makanan laut. Nah, teman-teman, agar kita tidak mengalami gangguan atau penyakit dari kurangnya ataupun lebihnya konsumsi yodium, kita perlu tahu nih, kira-kira berapa aja sih dosisnya untuk kita konsumsi agar tubuh kita tidak kekurangan maupun kelebihan yodium. Nah, untuk orang dewasa, yodium membutuhkan sekitar 150 mikrogram yodium setiap hari. Sementara itu, asupan yodium pada ibu hamil yaitu 220 mikrogram setiap hari dan ibu menyusui yaitu 290 mikrogram per hari. Nah, jadi bisa kita lihat kalau pada kondisi tertentu kandungan yodium yang kita konsumsi itu semakin meningkat, seperti pada ibu hamil dan ibu menyusui yang meningkat dari kebutuhan awal orang dewasa yaitu 150 mikrogram. Teman-teman, seperti yang udah aku jelasin secara sekilas tadi di awal, kalau yodium sangat berperan untuk perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup, terutama manusia. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu nih, kalau kita kekurangan asupan yodium, apa sih yang akan terjadi pada tubuh? Jadi, ketika tubuh kekurangan yodium dapat mengakibatkan gondok dan kreatin. Nah, ini merupakan penyakit yang cukup populer ketika kita kekurangan yodium. Kekurangan yodium dapat menyebabkan kelenjar tiroid tidak mampu memproduksi hormon tiroid dalam jumlah yang cukup. Untuk mengimbangi kekurangan ini, maka kelenjar tiroid membesar dalam upaya menangkap lebih banyak yodium dari darah, sehingga terbentuknya gondok. Selain itu juga, kekurangan yodium juga dapat menyebabkan keterbelakangan mental, bayi lahir cacat, anak kurang cerdas, dan keguguran pada ibu hamil. Wah, gawat banget kan? Kalau kasusnya kita kelebihan yodium, apakah tubuh kita akan baik-baik saja? Tentu saja tidak, teman-teman. Salah satu kasus penyakit yang harus kita waspadai dari kelebihan yodium adalah hipertiroidisme. Nah, hipertiroidisme ini merupakan salah satu kondisi di mana tubuh itu terlalu banyak menyimpan hormon tiroid, sehingga nanti akan berkomplikasi pada penyakit-penyakit lainnya. Selain itu juga, kelebihan yodium dapat menyebabkan penyakit tiroiditis dan kanker papiler tiroid dan keracunan. Untuk lebih jelasnya lagi dari manfaat sekilas yang udah aku jelasin di awal tadi tentang pengertian
yodium. Nah, yodium ini memiliki manfaat yang signifikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini termasuk dalam janin, bayi, dan anak-anak. Selain itu juga membantu kematangan organ reproduksi, membantu pertumbuhan rambut, menjaga fungsi tiroid, mengatur metabolisme tubuh, menstabilkan detak jantung, tekanan darah dan suhu tubuh, dan mengatur kecepatan tubuh dalam mengolah makanan. Nah, banyak banget kan teman-teman manfaatnya, walaupun mineral ini termasuk dalam jenis mineral mikro yang hanya dibutuhkan kurang dari 100 mg dalam tubuh, tetapi manfaatnya cukup signifikan dan nanti akan berkaitan juga dengan mineral atau vitamin lain, sehingga tubuh kita akan tetap stabil. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu metabolisme iodium. Iodium yang masuk ke dalam tubuh akan melewati tahap pencernaan sampai tahap ekskresi, yang merupakan proses metabolisme dari iodium ini. Iodium dalam bahan makanan setelah dicerna akan diubah menjadi iodida. Selanjutnya, proses-proses penyerapan akan terjadi dengan waktu yang singkat, yaitu 3-6 menit. Sebagian besar iodium yang telah diubah menjadi iodida diserap melalui usus kecil, kemudian langsung dibawa menuju kelenjar tiroid. Tetapi beberapa diantaranya akan masuk ke aliran darah. Sedangkan iodium yang masuk ke kelenjar tiroid akan bergabung dengan molekul tirosin membentuk tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3. Nah, hormon tersebut dikeluarkan ke dalam saluran darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Komposisi T4 sekitar 95% dari hormon tiroid dalam darah atau lebih besar dari T3. Dalam kelenjar gondok, T4 dan T3 bergabung dengan sebuah molekul protein menjadi tiroglobulin dan merupakan iodium yang siap untuk disimpan. Selanjutnya, T4 dan T3 mengalami metabolisme dalam hati dan dalam kelenjar lainnya yang kemudian dikeluarkan ke dalam cairan ekstrasel. Beberapa derivat hormon tiroid diekskresikan ke dalam empedu, kemudian dikeluarkan ke dalam lumen usus. Pembuangan iodium sebagian besar melalui ginjal, sedangkan yang lebih kecil dikeluarkan melalui usus dan keringat. Iodium yang tidak dapat diserap atau yang berasal dari empedu akan dikeluarkan bersama feses. Nah teman-teman, sekian presentasi dan penjelasan tentang mineral mikro iodium. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada ketidakjelasan dalam penjelasan. Terima kasih.